Oke, kita langsung menuju ke Bang Farhad. Bang Farhad, tadi kan Pak Ito menyampaikan perlu ada bukti baru atau novum baru untuk mengajukan PK. Novum baru yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Sakatata apa saja, Bang Farhad? Ya, proses masalah hukumnya ya. Dari awal kita minta agar penanganan perkara ini ditangani kembali oleh Bareskrim Mabes Polri, menjadi perhatian atensi khusus. Tolong disiapkan penyidik-penyidik yang jenius, penyidik-penyidik yang sangat profesional, hingga bisa mengeksaminasi kembali, kemudian mempelajari bagaimana status tersangka mereka mulai dan saksi kenapa tidak dia yang masih. Nah, kemudian kan bisa kelihatan karena dengan pernyataan, kan kalau dibaca daripada pertimbangan hakim, saksi DPO ini terutama Andi dan Dani ini adalah penyebab utama kematian dengan benturan maupun dengan tusukan. Nah, kalau itu dinyatakan fiktif, mana kinerja polisi selama ini? Sehingga mereka menetapkan DPO dan ini dibawa ke pengadilan. Nah, kita tidak bisa, saya bisa misalkan karena saya mendapat kuasa dari peninjauan kembali dari klien yang waktu itu melalui proses persidangan peradilan anak. Nah, berbeda dengan yang lainnya. Tetapi dengan saat ini mereka ya bicara apa adanya lah, bagaimana proses penyiksaan dan tertekan dan waktu itu. Ya, itu yang harusnya digali lagi menurut saya. Ini bukan bicara tentang ego kepolisian, tapi lihatlah apakah seandainya orang yang tidak bersalah dihukum dan tidak boleh lagi kalau misalnya dia menyatakan begini akan kena undang-undang ITE. Dan ini kan proses berargumen karena polisi juga waktu itu harusnya seorang tersangka didampingi pengacara, kemudian tidak didampingi pengacara, berarti polisinya juga bisa dikenain undang-undang juga dong, melanggar undang-undang. Iya, Bang Farhad. Karena juga undang-undang ITE juga dong, karena ya. Sebelum kita membahas soal karena itu, polisi juga kebal hukum. Bang Farhad, sebelum kita membahas soal itu, soal bukti ini, bukti atau novum baru yang akan dihadirkan nanti ketika pengajuan PK, itu apakah memang bukti baru yang selama ini belum pernah terungkap di persidangan maupun di berita acara pemeriksaan atau seperti apa? Putusan pengadilan dengan pertimbangan hakim dengan kondisi terakhir saat ini, adanya pernyataan bahwa DPO itu adalah fiktif, tidak sesuai dengan kenyataan fakta persidangan, itu merupakan salah satu bukti baru untuk kita jadikan novum, sehingga nanti akan hadir atau tampil hakim-hakim yang punya hati nurani untuk mengulas kembali dan mereka serius. Biasanya Mahkamah Agung untuk perkara PK begini hakimnya bisa lebih dari 3 orang, mungkin 5 atau khusus. Nah, mudah-mudahan disesuaikan dan mereka bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya khususnya buat Saka. Oke, artinya 2 DPO itu yang akan menjadi bukti baru ya? Singkat Bang Farhad. Ya, untuk sementara yang kami dapati bahwa pertimbangan hakim yang menjerat mereka hukuman seumur hidup semua itu tidak nyambung apabila saksi DPO yang memiliki peran dianggap fiktif dan tidak ada. Untuk sementara itu. Ya, berarti bukti baru selanjutnya nanti akan kita pelajari kembali. Oke, ini menarik. 2 DPO akan menjadi novum atau bukti baru. Kita ke Pak Ito. Pak Ito, apakah 2 DPO ini yang tadi Bang Farhad sampaikan akan menjadi bukti baru di persidangan untuk peninjauan kembali atau PK ini? Apakah kemudian bisa dikorelasikan dengan tidak bersalahnya Sakatata atau seperti apa? Ya, pertama saya kira saya keberatan dengan Pak Farhad mengatakan polisi itu kebal hukum ya. Karena saya di bekas polisi dan saya tidak merasa kebal hukum. Hati-hati kalau bicara di media. Kemudian yang kedua, Pak Farhad ini kan baru. Dia tidak tahu bagaimana saat ini Mabes Polri, Polda dikawal oleh Kompolnas dan juga dari lembaga lain termasuk Irwasum sudah turun, makanya melakukan eksaminasi dan diperolehlah namanya si Peggy. Nah, saya kira memang kan Pak Farhad baru. Ini versi beliau. Tentunya saya kira lebih baik sahabat saya ini mempelajari dulu kasusnya sebelum mengambil suatu kesimpulan. Jadi saya kira 2 DPO ini, Mbak, kalau memang mau diajukan, polisi kan juga sudah siap untuk menghadapi nanti kalau ada tuntutan. Yang menentukan di sana adalah pengadilan. Jadi yang disampaikan Pak Farhad, kalau ada penyiksaan dan lain sebagainya, saya kira tidak berpikir secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana, di mana ujungnya itu adalah di pengadilan. Jadi kalau memang ada pelanggaran dulu, kenapa tidak dilaporkan dan kenapa tidak diproses, dan di peradilan kan di sisi peradilan bisa mengatakan
bahwa ada penyiksaan, tidak mau diperiksa dan lain sebagainya kan bisa. Dan ini kan sudah berjalan 8 tahun. Jadi saya kira ini waktu yang cukup lama, perlu dipelajari sebelum kita mengeluarkan statement, karena kalau statement kita tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ada konsekuensi hukumnya juga nih buat sahabat saya Pak Farhad. Oke, silakan Bang Farhad. Itu 2 DPO Ya, bentuknya terima kasih. saksi atau ada Terima kasih sarannya. barang bukti Tapi lain? kan sebenarnya kan pelaku utama. Kemudian dari awal kan kita tahu dulu kalau polisi kenapa pertama perkara di tingkat Polsek pindah ke Polres, kemudian kenapa pindah ke Polda Jawa Barat kan gitu. Nah, kemudian berkembang, akhirnya kan yang muncul terakhir ini adalah DPO yang hilang ini, itu aja persoalannya. Nah, jadi terima kasih kalau pihak kepolisian sudah menurunkan tim eksaminasi, kemudian dikerahkan penyidik-penyidik yang hebat-hebat. Nah, saya rasa nggak ada masalah karena klien saya ini udah bebas merdeka, nggak ada masalah. Oke. Tapi kita uji kembali bahwa mereka punya hak untuk melanjutkan peninjauan kembali. Oke. Itu aja, Pak. Oke, Mohon maaf, Pak, baik. itu kira-kira. Terima kasih informasinya. Iya, Bang Farhad, artinya kalau memang nanti 2 DPO ini akan menjadi novum baru, korelasinya dengan tidak bersalahnya Saka Tatal dalam hukum tuh bagaimana itu korelasinya? Bagian daripada novum untuk pintu masuk ke PK. Tapi sebetulnya hakim menilai bahwa memang saksi penting yang tidak bersesuaian mungkin tengah malam bisa menghafal 11 orang dengan menyebutkan ciri khasnya itu kan bisa saja hakim kurang yakin di tingkat Mahkamah PK nanti. Oke. Jadi menurut saya apapun yang kita ajukan ini adalah bukan bagian untuk diuji sekarang tumpul atau tajamnya, tapi yang nampak secara kasat mata bahwa begitu indahnya pertimbangan hakim di pengadilan negeri tinggi maupun Mahkamah Agung yang menghukum mereka ini, tapi begitu sedihnya ketika saksi itu dianggap fiktif oleh pihak kepolisian, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Ito, seberapa yakin Pak Ito kalau melihat konstruksi kasus ini PK nanti akan dikabulkan? Kalau saya optimis, kenapa? Karena sekarang kan yang sudah turun adalah Bareskrim, Polda yang diambil alih, kemudian juga dikawal oleh Komnas HAM, kemudian oleh Kompolnas. Jadi tentunya penyidik juga akan mempertimbangkan kalau memang betul ada kelemahan, dan penyidik juga harus transparan sih ya. Saya kira harus transparan karena ada konsekuensi hukum kalau sampai di PK itu kita kalah ya, atau mungkin dari penggugat bisa diterima. Kalau saya sih sebagai mantan penyidik, saya optimis dan saya yakin Polda sudah bekerja keras, Mbak, dan juga saat ini tentunya ada hal-hal yang belum waktunya disampaikan ke publik karena kan tentunya akan disampaikan di pengadilan. Demikian Mbak Gina. Oke, baik, nanti kita akan tunggu ya. Ini kapan pengajuan PK akan segera diajukan karena masih proses tadi yang disampaikan oleh Bang Farhad. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Farhad dan juga Pak Ito atas Terima waktunya kasih. sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.